Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini ya, pemerhati hukum emperan men-tweet ya sebuah gambar ya, wanita Palestina ya, warga Gaza. Wanita muda ini menceritakan bahwa tidaklah mengerikan bagaimana IDF masuk ke kota Gaza. IDF memperlakukan warga Gaza dengan baik. Mereka mengawal dan memberi jalan keluar warga Gaza untuk lewat. IDF memastikan perang ini hanya melawan Hamas. Masyarakat Gaza yang benar-benar tidak terafiliasi dengan Hamas itu mereka senang ya, mereka senang dengan IDF, dengan Israel, karena IDF ini memberikan kepada mereka sebuah harapan baru, memberikan kepada mereka uh, hal yang selama ini mereka tidak dapatkan dari Hamas. Ya, Hamas adalah organisasi teroris yang menggunakan masyarakat sipil untuk menjadi tameng mereka. Dan kita lihat banyak-banyak video ketika masyarakat sipil ya ingin mengungsi. Saya menonton beberapa video bahwa uh, videonya ada saya simpan ya. Hamas mulai menembaki ya supaya masyarakat sipil ini tidak keluar Gaza. Tapi ya puji Tuhan ketika Israel benar-benar menghancurkan Hamas tapi belum musnah ya. Akhirnya masyarakat sipil ini sudah bisa bebas ya meninggalkan Gaza dengan atau meninggalkan Hamas dengan perlindungan yang diberikan oleh IDF, dan mereka bersyukur ya IDF ini memperlakukan mereka dengan baik. Dan sobat waras, nah, hari ini ya informasi yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Presiden Jokowi itu lagi puyeng. Ya, kenapa saya katakan puyeng? Ya, dia prihatin. Ya, dia ungkap rumah sakit Indonesia di Gaza ini memprihatinkan. Ya, karena bahan bakarnya kata dia habis. Pertanyaan saya, bahan bakarnya habis karena apa? Bahan bakar itu memang habis ya karena ya murni digunakan untuk operasional rumah sakit, atau sebenarnya rumah sakit bahan bakar ini habis ya karena kita tahu bahwa ada informasi dari Israel, bahkan berdasarkan rekaman orang-orang Hamas ya, bahwa mereka mengambil bahan bakar itu dari rumah sakit ya Indonesia di Gaza. Jangan sampai ya bahan bakar kita yang kita stok ya untuk kebutuhan rumah sakit ya, tapi malah dihabiskan untuk kepentingan Gaza, untuk melakukan serangan teroris kepada masyarakat sipil maupun kepada tentara Israel. Ya, dan Pak Jokowi rupanya sangat konsen dan sangat memperhatikan ya rumah sakit di Gaza. Ya, tapi apakah beliau juga memperhatikan ya rumah sakit di Indonesia yang ya kekurangan alkes ya kan, alat kesehatannya kurang, obat-obatannya kurang, bahkan masih banyak di desa-desa yang puskesmasnya tidak ada, ya kan? Yang aduh, pelayanannya tidak maksimal ya. Apakah Pak Jokowi juga memperhatikan itu ya? Entahlah kawan-kawannya. Tapi ya Pak Jokowi benar-benar konsen ya untuk memperhatikan rumah sakit yang di Gaza. Dia mengatakan bahwa ya, Jokowi ungkap rumah sakit Indonesia di Gaza ini memprihatinkan, habis bahan bakar. Bayangkan, sampai bahan bakarnya habis pun ya Pak Jokowi komentar loh kawan-kawan. Indonesia seperti negara super makmur. Ya juga ya mengirimkan banyak bantuan ke Gaza padahal penduduk Indonesia banyak yang miskin. Ya, dan mungkin ke depan ini ya akan semakin banyak yang miskin lagi. Jadi kalau semua diboikot ya saya akan banyak pengusaha yang bangkrut, akan banyak karyawan-karyawan yang dipecat, dan mungkin mereka akan stop produksi produk-produk yang diharam-haramkan ini, dan disitulah kita lihat Indonesia akan kelaparan. Jadi itu dia kawan-kawan, sebagaimana sudah kita simak bersama, dan bagaimana menurut kalian mengenai satu ulasan ataupun penjelasan yang disampaikan oleh Bang Pavel, dan silahkan ya disampaikan tanggapannya. Dan mari kita lihat beberapa informasi mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana antara Israel versus Hamas, dan ini sudah lebih dari 6 pekan Bapak Ibu. Ada satu hal yang pasti bahwa korban juga di sana terus mengalami peningkatan, dan bahkan juga ya reaksi publik ataupun opini publik mengenai situasi di sana
telah menjadi sangat beragam. Ada yang pro, ada yang kontra dengan berbagai macam faktor yang kemudian mendorong sikap pro dan kontra ini. Karena itu teman-teman dan Bapak Ibu semua, di atas semuanya tentu kalau saya secara pribadi melihatnya mari terus suarakan kebaikan dan dengan harapan ya semoga di sana segera kembali situasinya ataupun keadaannya menjadi kondusif. Karena sebenarnya begini kawan-kawannya Bapak Ibu semua, saya selalu mengingatkan ini bahwa yang paling kasihan atas situasi di sana adalah masyarakat biasa ataupun warga biasa, terutama ya bagi mereka yang tidak mau terlibat, terutama bagi mereka yang tidak terafiliasi ataupun bukan bagian dari Hamas. Itu yang paling penting kawan-kawan ya. Karena beberapa hari yang lalu saya ada dengar satu penjelasan dari warga Israel yang menyampaikan bahwa mengapa pihak Israel mengharapkan dan menginginkan agar warga Gaza ini dari utara pergi ke selatan ya, karena rencananya Israel ini berniat untuk memberikan perlindungan kepada warga Gaza di selatan ya. Jadi nanti ke segala kebutuhan termasuk air, listrik dan segala macamnya. Jadi itu akan diizinkan masuk oleh pihak Israel kalau warganya sudah berpindah ke bagian selatan. Karena kawan-kawan katanya Hamas ini katanya basisnya itu adanya di Gaza Utara ya. Apakah seperti itu? Nah, itu yang kemudian beberapa hari yang lalu saya dengar dari penjelasan yang disampaikan oleh salah satu warga Israel. Dan itu Bapak Ibu bisa memperhatikan di video-video kita sebelumnya, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di situ ya. Ada penjelasan yang saya pernah sertakan kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu teman-teman ya, ini sudah memang kita lihat bahwa pihak dari Israel ini sangat bertekad sekali, bahkan ya ini selain daripada pro dan kontra ya juga diantaranya teman-teman sudah banyak juga ya ulasan mengenai adanya gerakan boykot ya. Bahkan ini sudah muncul fatwa dari MUI katanya bahwa ini beberapa produk yang diboykot Bapak Ibu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu ya semuanya seperti apa nanti, apakah gerakan-gerakan boykot ini akankah itu berdampak pada kesejahteraan, pada ekonomi Israel ataukah bagaimana teman-teman ya. Karena begini, ya terutama kalau saya secara pribadi melihatnya bahwa yang pertama sekali kena dampak dari gerakan boykot ini tentu adalah pengusaha-pengusaha yang yang posisinya adalah bukan pengusaha kan, tapi karyawan-karyawan ya, mulai dari manajernya hingga ke karyawan-karyawannya yang bagian-bagian tertentu, kasir ya, juru masaknya dan segala macam juga teman-teman ya. Kalau misalnya kayak seperti beberapa hari yang lalu ini kan katanya McD juga di demo ya, di boykot katanya dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya McD juga di boykot teman-teman, tentu ini punya dampak yang luas ya. Misalnya saja kalau kita bicara mengenai McD ayamnya ya, tentu kan McD ini bekerja sama dengan peternak ayam ya. Mungkin peternak ayam ini juga punya karyawannya lagi ya. Lalu kemudian teman-teman kalau berhenti, kalau McD-nya nggak jualan ayam lagi, ya berarti kan hubungan kerjasama di antara kedua belah pihak kan bisa berakhir kan kalau situasinya diboykot kan. Ya lalu kemudian siapa yang jadi korban? Adalah karyawannya. Ya memang yang akan kena dampak Bapak Ibu akan banyak sekali ya, bukan hanya bukan hanya satu pihak, dan yang paling pertama ini adalah tentu ya orang-orang yang bekerja di sana. Karena itu Bapak Ibu kasihan sekali memang nanti ya kalau sampai itu ada gerakan yang untuk diboykot ataupun terrealisasi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya kadang-kadang lihatnya aduh kasihannya masyarakat yang kemudian ikut kena dampak atas situasi yang seperti ini teman-teman ya. Makanya beberapa hari yang lalu ada satu ya pemuda dari Malaysia itu teman-teman ya, yang kemudian mengkritik ya bukan mengkritik juga ya, cuman beliau itu di dalam satu penjelasannya dia sampaikan bahwa kalau memboikot sih sebenarnya tidak apa-apa, tapi satu hal yang kemudian perlu ditanya dulu, apakah dengan cara memboikot ini apakah itu berpengaruh terhadap perekonomian Israel, apakah itu bisa membuat Israel bangkrut dan segala macamnya. Nah itu dia teman-teman ya. Dan kemudian Bapak Ibu semua, kalau kita bicara mengenai boikot ini ya teman-teman, kita semua tahu ya bahwa temuan-temuan ya teknologi ya hari ini yang kita pakai itu kan tidak lepas dari temuan-temuan orang Yahudi, orang Israel. Memang mungkin ada yang tidak berwarga negara Israel, tetapi dia punya darah Yahudi, dia punya darah Israel dan segala macamnya ya. Ya teman-teman silakan ya, ini ramai sekali Bapak Ibu. Saya coba kasih tunjuk dulu ya beberapa kepada teman-teman ya. Temuan-temuan Israel, temuan ini ya, sebentar teman-teman, temuan Israel ya. Oke teman-teman ya. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Saya waktu hari yang lalu ada temukan satu ini ya teman, sebentar Bapak Ibu, temuan Israel ya. Oke, penemu HP, misalnya penemu lampu Bapak Ibu ya, ataupun penemu komputer ya. Oke, ya ini dia teman-teman. Sosok Charles Babbage disebut sebagai penemu komputer pertama ya, komputer orang Israel ya, orang Israel. Lalu kemudian teman-teman ya. Oke, ya ini dia Bapak Ibu. 9 tokoh keturunan Yahudi yang ubah dunia lewat pengetahuan teknologi. Ya,
Jadi teman-teman semua, ini ramai sekali dibahas beberapa waktu belakangan ya. Ini tidak ketemu teman-teman. Nanti saya coba ya siapkan dulu Bapak Ibu ya di sesi berikutnya. Jadi nanti saya akan share ya. Ada banyak sekali ya temuan-temuan ya. Ini dia raja teknologi kekayaan 6 orang Yahudi ini bikin melongo katanya. Jadi Bapak Ibu semua ya, ya ini 5 perusahaan IT ini kuasai orang Yahudi dari Google sampai Microsoft katanya Bapak Ibu. Jadi ya asal usul penemuan komputer ya. Ini dia teman-teman ya. Jadi apa yang terjadi ini Bapak Ibu semua ya, mengenai mic lagi kawan-kawannya, mic ya, pengeras suara yang kita pakai ini teman-teman, apa namanya lagi ya. Lalu kemudian bahkan ini teman-teman ya. Toa itu penemunya siapa kawan-kawannya saya lupa namanya, tapi itu pastor ya. Teman ini pastor yang berdarah Yahudi atau bukan ya. Lalu kemudian Bapak Ibu jeans ya, celana jeans, lalu kemudian apa lagi? Banyak sekali Bapak Ibu teman-teman ini ya. Lalu kemudian mengenai mesin kendaraan ya, lampu. Itu dia teman-teman. Jadi ya mengenai gerakan-gerakan boykot ini Bapak Ibu ya terserah lah ya kembali kepada mereka-mereka yang mau boykot ya. Tapi kalau mau boykot ya harusnya kalau saya sih ya boykot secara keseluruhan aja lah setiap hal yang berkaitan dengan orang Israel ataupun Yahudi ya diboykot tuntas lah ya. Nanti bagaimana hidup menjalani kehidupan kalau seperti itu teman-teman ya. Apakah mereka akan bikin teknologi baru ya nanti kita akan lihat saja. Tapi itulah yang terjadi teman-teman dan di atas semuanya yang paling penting sebenarnya adalah ya yang terkena dampak ya atas gerakan-gerakan boykot ini Bapak Ibu ya. Nah nanti ya tetapi ya apa boleh buat lah itu kembali kepada mereka masing-masing. Ya, tapi dengan harapan tentu ya kita terus menyampaikan dan menyuarakan semoga situasi di sana segera membaik ataupun kembali kondusif. Terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai memberkati kita semua dan mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran apa adanya, bukan ada apanya.